Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita di sore hari ini terdapat di dalam Kitab Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28. Imamat 25 ayat 23 sampai 28 bunyinya demikian. Penebusan tanah. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai pada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan cinta kasih sayangnya, kita lagi boleh terkumpul, boleh bertatap muka satu dengan yang lain di tempat ini. Dan kita yakini ini semua bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi karena Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, bahkan kekuatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita di sore hari ini saya beri judul Kepedulian Terhadap Sesama. Virus Corona atau COVID-19. Siapa yang tidak tahu dengan yang satu ini? Dari anak-anak sampai pada yang dewasa, bahkan lanjut usia, semuanya sudah tahu dan sudah mengenal dengan virus Corona atau COVID-19 ini. Virus Corona adalah virus yang mulai dari Cina atau lebih tepatnya di kota Wuhan pada akhir November, yang kemudian masuk di tanah kita, di tanah Minahasa, dan diperkenalkan mulai dari bulan Maret akhir, yang mulai eksis sehingga banyak kalangan yang dirugikan karena COVID-19 ini. Pasti kita sudah tahu dampak apa yang diakibatkan oleh virus corona ini, mulai dari mata pencarian atau pekerjaan, terlebih prosesi ibadah yang mulai dibatasi untuk terlaksananya. Pada intinya adalah virus ini cukup meresahkan banyak orang, bukan cuma tim medis, tetapi juga banyak kalangan masyarakat yang terefeksi sehingga harus meninggal dunia. Saudara-saudaraku yang mau saya pribadi angkat pada perenungan kita di sore hari ini adalah bagaimana kita melihat situasi dan kondisi orang-orang yang terkena dampak COVID-19 ini, salah satunya lewat pekerjaan mereka. Anjuran pemerintah untuk stay at home efeknya berujung pada banyak pemutusan hubungan pekerjaan. Mungkin bagi mereka yang bekerja di bidang pemerintahan tidak begitu meresahkan, atau mungkin bagi mereka itu bukanlah hal yang luar biasa. Tetapi bagaimana dengan mereka yang sangat memerlukan suatu pekerjaan, tetapi karena efek dari stay at home sehingga mereka harus berhenti, bahkan dikeluarkan dari pekerjaan mereka. Ketika kita melihat akan hal ini, nampak bahwa dunia ini tidak adil bagi mereka sebagai rakyat kecil atau rakyat biasa, yang pada prinsipnya hanya kerja sehari dan makan sehari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keseluruhan perikop ini membicarakan soal tahun Yobel. Tahun Yobel adalah perayaan keagamaan dalam tradisi Yahudi. Tahun ini dikenal sebagai tahun yang ke-50 atau hukum pembebasan bagi budak maupun tanah. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu.
Dalam perjanjian lama, di sana Allah turun langsung mengatur soal tanah ini. Itu berarti tanah merupakan hal yang begitu penting. Bahkan barang siapa menggeser batas tanah orang lain, ia akan terkutuk. Tanah pada masa itu tidak boleh diperjualbelikan secara permanen atau secara mutlak berdasarkan klaim dari Tuhan bahwa dirinya lah adalah pemilik utuh dari tanah tersebut. Dalam masyarakat Israel kuno, orang asing atau pendatang atau bukan penduduk asli dari tanah tersebut, mereka hanya tinggal sementara dan tanpa memiliki tanah milik mereka sendiri. Kehidupan mereka sangat tergantung pada penduduk setempat yang berhak memiliki tanah. Di sini, menariknya adalah di mata Tuhan, semua Israel yang kaya, yang miskin, penguasa atau rakyat biasa atau rakyat jelata, kedudukannya adalah sama. Dan perikop ini sangat menyangkut erat dengan kepemilikan tanah bangsa Israel. Dan jika keluarga kepepet atau jatuh miskin, terpaksa menggadaikan tanah mereka, bahkan menjual tanah mereka kepada orang lain, aturan dari hukum keluarga tersebut harus menebusnya, maka ia harus menebusnya. Tetapi, dan jika tidak ada, maka bisa menunggu sampai tahun Yobel tiba, di mana semua dikembalikan kepada pemilik semulanya. Peraturan ini memang terlihat aneh, bukan? Dan pasti banyak orang-orang yang akan merasa dirugikan. Buat apa sudah beli tanah mahal-mahal, tapi endingnya atau pada akhirnya harus dikembalikan kepada pemilik semulanya? Ketika kita berada di pihak keluarga atau kerabat terdekat tersebut, kita akan merasa terbebani dengan hal tersebut. Tetapi dari proses ini, Allah mau membentuk pola pikir kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya akan kembali pada pemilik aslinya atau pemilik semulanya. Itulah kehidupan. Semua akan kembali kepada Allah. Apa yang kita miliki sekarang sifatnya tidak menetap atau permanen, akan kita bawa sampai pada kita mati nanti. Tetapi ini semua hanyalah sementara. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang berlomba-lomba stok makanan, pakaian, dan masih banyak hal lagi karena takut lockdown dan tidak bisa kemana-mana lagi. Namun buat rakyat kecil yang hanya bisa kerja sehari dan makan sehari, bagaimana? Apakah kita tahu bahwa mereka punya stok makanan yang lebih, stok pakaian yang lebih seperti orang-orang yang berkemampuan tersebut? Namun, hal ini sebenarnya tidak terlalu sulit jika pola kehidupan kita seperti yang diatur atau disusun oleh Allah untuk bangsa Israel tadi, di mana kita dapat menarik kesimpulan bahwa adanya sikap saling peduli terhadap sesama, saling membantu satu dengan yang lain. Bahkan kerabat atau keluarga terdekat mempunyai peran yang sangat kuat buat orang-orang tersebut. Jika kita menunjukkan rasa simpati dan empati kita terhadap sesama yang membutuhkan, maka tidak akan ada yang berkekurangan, baik dari segi makanan, minuman, pakaian, ataupun hal-hal lainnya yang menyangkut kehidupan. Berat sama-sama dipikul dan ringan sama-sama dijinjing. Walaupun harus melaksanakan lockdown atau rakyat-rakyat harus berada di rumah sebagaimana anjuran dari pemerintah, itu pasti tidak akan meresahkan buat rakyat-rakyat kecil ketika rakyat-rakyat yang berkelebihan ikut membantu dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada dasarnya selalu mengingatkan kepada kita bahwa kita yang punya segala-galanya itu memang tidak salah. Kita yang berkelebihan memang tidak salah. Siapa yang bilang bahwa orang kaya itu salah? Itu tidak salah. Tetapi yang salah ketika kita menjadi tamak atau sombong dengan apa yang kita miliki tersebut. Ketika kita menggunakan kekayaan kita di hal-hal yang tidak berguna. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan ini juga mau menunjukkan bagaimana seharusnya umat hidup bersolidaritas, membantu yang tidak mampu, yang pada dasarnya
hal yang sangat sulit dilakukan oleh banyak orang. Selalu kita dengar bahwa saling membantu, harus saling menolong, tetapi hal tersebut menjadi hal tersulit yang pernah kita lakukan. Saudara-saudaraku, Allah adalah pemilik dari kehidupan ini. Oleh karena itu, untuk menjalani kehidupan yang sementara ini, marilah kita saling melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita ini. Bukan melakukan apa yang dunia mau atau demi kesenangan kita saja. Mulailah kita memperbarui kehidupan kita untuk tidak egois, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Oleh karena itu, di masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mewujudkan iman kita kepada Tuhan lewat saling mempedulikan sesama, saling membantu, dan saling menolong, agar bukan hanya kita yang terpenuhi segala kebutuhannya, tetapi begitupun dengan sesama. Terpujilah nama Tuhan. Amin.